Hai. Sebelumnya perkenalkan saya Moreno Bastanta Saragi dengan 3 unit terakhir 008. Saya Marcelus Sultan Sumedita dengan unit terakhir 111. Dan saya Muhammad Taufik Ramadan dengan tim akhir 112. Kami dari kelompok 14 akan membahas tentang analisis dari PT Cisarua Mountain Dairy Tbk atau yang dikenal dengan singkatan Cimori. Saksikan videonya. Terima kasih. PT Cisarua Mountain Dairy Tbk atau yang lebih kita kenal dengan Cimori merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi susu premium dan juga produk konsumen di Indonesia. Perusahaan ini sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham CMRY. Cimori juga termasuk dalam sektor barang konsumsi primer, khususnya subsektor makanan dan minuman dengan fokus pada produk susu olahan berkualitas tinggi. Dengan mengusung moto inovasi dalam nutrisi, Cimori terus menghadirkan berbagai produk yang tidak hanya lezat, tapi juga mempunyai nilai gizi yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Cimori sendiri didirikan oleh Bambang Sutantio di kawasan Cisarua, Bogor, tepatnya di Jawa Barat pada tahun 1993. Nama Cimori sendiri merupakan singkatan dari Cisarua Mountain Dairy seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Yang dimana awal berdirinya perusahaan Cimori ini hanya berfokus pada pengolahan susu segar berkualitas tinggi yang berasal dari peternak lokal. Seiring perkembangan bisnis, Cimori mulai memperluas produknya ke berbagai kategori seperti yogurt siap minum, makanan berbasis protein, dan juga produk olahan susu lainnya yang kini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Untuk menjaga kualitas dan ketersediaan bahan baku, Cimori menjalin kemitraan atau kerjasama dengan ribuan peternak sapi perah lokal sehingga mampu mendukung perkembangan industri peternakan dalam negeri. Pada tanggal 6 Desember tahun 2021, Cimori resmi menjadi perusahaan publik melalui penawaran saham perdana atau IPO di Bursa Efek Indonesia dengan kode sahamnya CMRY. Dana yang diperoleh dari IPO digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan distribusi, serta juga memperkuat modal kerja perusahaan. Di mana hingga saat ini Cimori terus menunjukkan pertumbuhan yang positif dan berhasil memperkuat posisinya sebagai salah satu perusahaan makanan dan minuman premium terkemuka di Indonesia. Keberhasilan PT Cisarua Mountain Dairy Tbk atau Cimori sendiri tidak terlepas dari visi dan misi yang mereka jadikan pedoman dalam menjalankan bisnisnya, di mana dengan visi tumbuh berkelanjutan dan menjadi produsen makanan dan minuman premium terdepan di Indonesia, PT Cimori mewujudkan visinya dengan menjalankan misi yang berasaskan semangat passion for growth atau semangat untuk terus berkembang, yang dimana misinya terdiri dari beberapa misi. Misi yang pertama adalah growth to business atau meningkatkan pertumbuhan bisnis, keuntungan, dan juga pendapatan perusahaan secara berkelanjutan. Yang kedua, growth the people, yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang kompetitif atau juga yang kompeten melalui proses rekrutmen, pelatihan, dan juga pengembangan talenta baik. Sedangkan misi yang terakhir atau yang ketiga adalah growth the country, yaitu memberikan kontribusi positif bagi Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan peternak lokal, serta juga penyediaan produk pangan yang berkualitas tinggi bagi masyarakat Indonesia. Di mana melalui visi dan misi tersebut, Cimori berkomitmen untuk terus tumbuh bersama konsumen, karyawan, kerjasama atau mitra peternak lokal dan juga bangsa Indonesia. Oke, berikutnya pada slide ini adalah value chain analysis. Value chain analysis itu menunjukkan bagaimana Cimori menciptakan nilai tambah melalui seluruh proses bisnisnya. Dimulai dari kerjasama dengan peternak lokal untuk mendapatkan susu berkualitas, kemudian diproses di pabrik modern, didistribusikan menggunakan sistem rantai dingin hingga dipasarkan langsung kepada konsumen. Selain aktivitas utama tersebut, Cimori juga didukung oleh manajemen yang baik, pengembangan SDM, inovasi teknologi, dan sistem pengadaan yang terintegrasi. Melalui rangkaian proses ini, Cimori mampu menjaga kualitas produk sekaligus menciptakan keuntungan yang berkelanjutan. Lalu, di slide berikutnya ini adalah analisis dari value chain yang lebih. Pertama, Cimori memiliki integrasi dari hulu hingga hilir. Artinya, perusahaan tidak hanya mengelola produk, tapi juga mengelola hubungan dengan peternak hingga distribusi ke konsumen. Kedua, terdapat sinergi yang kuat antara peternak, inovasi produk, distribusi, dan wisata edukasi dari lain yang saling mendukung satu sama lain. Ketiga,
Strategi produk premium membuat Cimori mampu menjual produknya dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan banyak pesaing. Hal inilah menjadi salah satu sumber keunggulan dari kompetitif perusahaan. Melanjut itu selain primary activities, bisnis utama yang dilakukan oleh Cimori dimulai dari penerimaan susu segar dari peternak lokal yang diolah dan melalui pengujian kualitas yang rigorous. Lalu susu diproses di pabrik. Setelah itu produk didistribusikan menggunakan sistem rantai dingin agar kualitasnya tetap terjaga. Dalam pemasaran, Cimori memanfaatkan program Miss Cimori, retail modern, e-commerce, wisata, Dairyland sebagai media promosi. Seluruh aktivitas ini menunjukkan bahwa Cimori sangat fokus pada kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah slide strength and business. Di sini pertama-tama adalah inovasi, produk, dan kemasan yang terus berkembang. Kedua, brand Cimori sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Lalu perusahaan memiliki sistem distribusi yang unik melalui program Miss Cimori. Selain itu, strategi pemasaran yang terintegrasi dengan Dairyland juga menjadi salah satu nilai tambah tersendiri. Namun, Cimori juga memiliki beberapa kelemahan. Perusahaan sangat bergantung terhadap sistem rantai dingin yang membutuhkan biaya tinggi. Harga produknya juga relatif lebih mahal karena berada pada segmen premium. Kapasitas produknya masih lebih kecil dibandingkan perusahaan FMCG yang besar. Lalu selanjutnya ini adalah slide yang menunjukkan IFAS Matrix. IFAS Matrix digunakan untuk menilai kondisi internal perusahaan berdasarkan faktor kekuatan dan kelemahannya. Perhitungan sudah kami lakukan dalam sini dapat dilihat juga, yang nanti akan digunakan dalam perhitungan berikutnya juga. Oke, berikutnya kita akan bahas analisis eksternal dari PT Cimori ini. Yang pertama ada analisis eksternal makro. Nah, pada proses ini kami menggunakan metode PESTEL. Oke, yang pertama dari aspek politik, regulasi seperti izin BPOM dan sertifikasi halal memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk Cimori. Dari sisi ekonomi, meskipun kondisi ekonomi mengalami fluktuasi, industri makanan dan minuman berbasis protein masih menunjukkan pertumbuhan yang baik. Kemudian pada aspek sosial, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola hidup yang sehat menjadi peluang besar bagi produk susu dan yogurt Cimori. Selain itu, pemanfaatan teknologi membantu meningkatkan efisiensi produksi, sedangkan faktor lingkungan dan hukum mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan serta mematuhi standar keamanan pangan. Nah, kemudian analisis eksternal mikro. Cimori memiliki hubungan yang baik dengan berbagai pihak yang mendukung kegiatan bisnisnya. Perusahaan menjaga transparansi dengan investor, bekerja sama dengan jaringan retail modern dan logistik cold chain, serta bermitra dengan ribuan peternak sapi perah lokal untuk memastikan kualitas bahan baku. Di sisi konsumen, Cimori menargetkan masyarakat yang peduli terhadap kesehatan dan membutuhkan produk yang praktis. Namun, perusahaan juga menghadapi persaingan di berbagai merek besar di industri susu dan makanan olahan, sehingga inovasi dan kualitas produk menjadi faktor yang sangat penting. Untuk mengetahui tingkat persaingan tersebut, kita dapat melihat analisis Porter 5 Forces. Analisis Porter 5 Forces menunjukkan bahwa persaingan di industri ini tergolong tinggi. Ancaman pendatang baru relatif rendah karena membutuhkan investasi besar dan infrastruktur yang memadai. Kemudian kekuatan tawar pembeli berada pada tingkat sedang karena konsumen memiliki banyak pilihan produk. Sedangkan kekuatan pemasok dapat dikelola melalui kerjasama jangka panjang dengan peternak sapi lokal. Ancaman produk pengganti juga cukup tinggi sehingga Cimori perlu terus berinovasi agar tetap menjadi pilihan konsumen. Selain memahami persaingan industri, kita juga perlu melihat peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Berdasarkan analisis ini, Cimori memiliki beberapa peluang seperti meningkatnya tren konsumsi makanan sehat dan berbasis protein, kemudian potensi ekspansi ke pasar baru, dan serta juga perluasan jaringan distribusi dan inovasi produk. Di sisi lain, perusahaan yang menghadapi ancaman berupa fluktuasi harga bahan baku susu, persaingan yang semakin ketat dari perusahaan multinasional, serta keterbatasan infrastruktur distribusi dan perubahan nilai tukar yang dapat memengaruhi biaya produksi. Kemudian seluruh peluang dan ancaman tersebut kemudian dirangkum oleh matriks EVAS, dan seperti itulah matriks EVAS menunjukkan total skor 3,09 yang tergolong tinggi. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Cio
dan juga Raul, yaitu analisis EVAS Matrix dan juga EVAS Matrix. Sekarang adalah IE Matrix, yang dimana PT Cimory memperoleh nilai IFE atau Internal Factor Evaluation sebesar 2,89 dan juga EFE atau External Factor Evaluation sebesar 3,09, yang dimana posisi ini menempatkan PT Cisarua Mountain Dairy Tbk atau Cimory menempatkan dirinya pada kuadran kedua, yang berarti growth and build, di mana Cimory berarti memiliki kondisi internal yang cukup kuat dan juga peluang eksternal yang tinggi, sehingga strategi yang paling tepat adalah strategi pertumbuhan. Oleh karena itu, PT Cimory sangat disarankan untuk meningkatkan penetrasi pasar, mengembangkan pasar baru, melakukan inovasi produk, memperluas distribusi, serta juga memperkuat promosi dan branding agar pertumbuhan dapat terus berlanjut. Selanjutnya, adapun strategi berdasarkan kuadran, yaitu berdasarkan dari kuadran 2, yang dimana tujuan utama Cimory itu sebenarnya adalah memperkuat pertumbuhan bisnis melalui 4 strategi utama. Nah, strateginya itu yang pertama adalah market penetration, yaitu meningkatkan pangsa pasar produk yang sudah ada melalui promosi dan pemasaran digital. Yang kedua, market development, yaitu dengan memperluas distribusi ke wilayah yang baru, termasuk juga pasar internasional. Yang ketiga, distribution and promotion, yaitu memperkuat jaringan distribusi dan meningkatkan kesadaran merek. Keempat, product development, melalui inovasi produk berbasis susu yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, hasil analisis SWOT digunakan untuk merumuskan alternatif strategi yang lebih spesifik. Pada strategi SO, Cimory memanfaatkan kekuatan perusahaan untuk menangkap peluang pasar seperti ekspansi ekspor dan pengembangan produk premium. Pada strategi WO, berfokus pada perbaikan kelemahan internal melalui peningkatan kapasitas produksi dan digitalisasi pemasaran. Kemudian pada strategi SD, PT Cimory memanfaatkan kekuatan perusahaan untuk menghadapi ancaman persaingan yang semakin ketat. Yang terakhir, pada strategi WT, bertujuan meminimalkan kelemahan dan mengurangi risiko melalui efisiensi operasional serta pengendalian biaya. Nah, dalam operasionalnya sendiri, Cimory menerapkan beberapa pendekatan manajemen. Pertama, scientific management, yang terlihat dari penerapan standar HACCP dan ISO untuk menjaga efisiensi serta kualitas produksi. Kedua, behavioral approach, melalui pemberdayaan peternak dan program BIS Cimory sebagai mitra perusahaan. Yang ketiga, ada systems approach, yaitu integrasi proses bisnis dari hulu hingga hilir berbasis data. Dan yang keempat, ada contingency approach, yang ditunjukkan melalui kemampuan perusahaan beradaptasi dengan perubahan pasar melalui inovasi produk dan strategi pemasaran. Selain itu, Cimory juga menerapkan manajemen kuantitatif, yaitu penggunaan data dan analisis dalam pengelolaan persediaan serta sistem cold chain untuk menjaga kualitas produk. Kemudian, pendekatan administrasi umum diterapkan melalui pembagian tugas dan wewenang yang jelas antar divisi, sehingga koordinasi organisasi berjalan lebih efektif dan mendukung strategi pertumbuhan perusahaan. Oke, selanjutnya ada struktur tata kelola dan organisasi. Cimory menerapkan prinsip good corporate governance yang menjamin transparansi, accountability, dan pengawasan perusahaan. Peran tingkat tertinggi terhadap RUPS, kemudian Dewan Komisaris yang berfungsi mengawasi, serta direksi yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional perusahaan. Struktur ini didukung oleh komite audit internal, dan sekretaris perusahaan untuk memastikan kepatuhan serta efektivitas pengendalian perusahaan. Selanjutnya ada divisi-divisi yang memiliki fungsi dan tanggung jawabnya yang jelas dan sendiri juga. Divisi produksi berfokus pada proses manufaktur, divisi pemasaran mengelola strategi penjualan dan branding, sedangkan divisi logistik memastikan kelancaran distribusi produk. Sinergi antar divisi menciptakan rantai nilai yang terintegrasi mulai dari peternak, proses produksi, hingga produk sampai ke tangan konsumen, sehingga mendukung keunggulan kompetitif Cimory. Yang terakhir adalah kesimpulan dari seluruh rangkaian presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 14 dari kelas C. Dapat disimpulkan bahwa PT Cimory memiliki posisi yang kuat untuk terus bertumbuh. Hal ini terlihat dari hasil IE Matrix yang menempatkan perusahaan pada kuadran Grow and Build, yang menunjukkan bahwa PT Cimory memiliki kekurangan internal yang baik serta peluang pasar yang besar.
Sekian presentasi dan analisis dari PT Cimory dari kelompok 14. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Terima kasih. Bye.